Peran seperti apa yang harus kita lakukan untuk melawan dan mencegah terorisme? Dalam upaya mencegah terorisme secara efektif, keterlibatan seluruh komponen bangsa sangat diperlukan. Bukan saja aparat keamanan dan penegak hukum, melainkan diperlukan juga peran masyarakat yang secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencegah terorisme. Melalui peran lembaga kecil seperti lingkungan rumah, aksi terorisme bisa kita cegah. Kita dapat berpartisipasi dengan mengontrol setiap aktivitas di lingkungan. Jangan ragu untuk melaporkan kepada aparat terdekat jika menemui aktivitas yang mencurigakan di lingkungan setempat. Lingkungan sosial yang tidak peduli terhadap kegiatan masyarakatnya mudah dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk mengembangkan gerakannya. Kita harus saling bekerja sama dalam upaya mencegah dan melawan terorisme. Dengan begitu, tak ada lagi yang menjadi korban dari aksi terorisme. Ayo bersama kita cegah terorisme. Jumpa dengan saya Titi Suhardiani di Cyberworld, Be Smart and Critical Thinking. Saat ini saya sudah bersama Bapak Ridwan Habib. Beliau adalah pengamat terorisme yang akan membahas lebih lanjut mengenai pendanaan terorisme ataupun terorisme financing. Baik, Bapak tadi kan menyebutkan bahwa sumber dana terorisme itu juga ada dari mungkin kotak amal, terus kayak mengajukan proposal ke masjid-masjid. Nah itu, tapi kan di masyarakat juga itu masih terus berjalan sampai sekarang, Pak. Yeah. Bagaimana saran Bapak kepada masyarakat bila ingin tetap beramal di masjid mungkin, Pak? Ya, ini memang kekhawatiran yang juga dikeluhkan oleh para ulama kita ya, terutama dari Majelis Ulama Indonesia, karena istilahnya karena nila setitik rusak susu sebelanga kan. Betul. Karena oknum-oknum teroris yang menyalahgunakan kotak-kotak infak itu, sehingga kemudian masyarakat menjadi takut untuk bersedekah, takut untuk berinfak. Nah, barangkali sesuai saran MUI yang juga kemarin kita sempat ketemu akademisi dengan beberapa tokoh MUI itu, masyarakat ini berinfak dan beramal di lembaga-lembaga yang kredibilitasnya clear dan jelas. Dan itu sebenarnya banyak. Kalau mau misalnya di Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Juga ada namanya Lazisnu, Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama. Ada juga lembaga zakatnya Muhammadiyah. Jadi sebenarnya lembaga-lembaga zakat yang kredibel itu banyak sekali. Dan masyarakat punya pilihan untuk tidak sembarangan dalam tanda petik ya, mendermakan sedekahnya ke lembaga-lembaga yang nggak jelas. Karena kalau kelompok-kelompok teroris itu kan yayasan-yayasan baru sebenarnya. Yang afiliasinya tidak jelas. Misalnya yang di Lampung kemarin kan namanya Yayasan ABA ya, ABA. Kemudian yang JAD yang saya ceritakan di Solo itu namanya Azam Dakwah Center gitu kan. Itu kan sebenarnya ya kurang begitu jelas siapa di belakangnya gitu. Kalau kemudian kita berzakat secara jelas misalnya ya tadi saya sampaikan misalnya di Basnas itu kan jelas MUI, juga misalnya di Lazisnu itu jelas NU. Jadi pilihan-pilihan yang lebih kredibel itu banyak. Tinggal masyarakat ini harus selalu diedukasi ya. Terus-menerus diedukasi supaya mereka tidak terjerumus untuk menyumbangkan dananya tanpa mereka tahu sebenarnya itu untuk kelompok terorisme. Baik. Kalau menyinggung tadi tentang mungkin ada penitipan dana dari TKI Indonesia untuk dibawa ke Indonesia untuk pendanaan terorisme di Indonesia. Sebetulnya motifnya apa ya Pak untuk kenapa dari pendanaan di luar negeri dibayarkan kepada Indonesia? Ya, ini kelompok ini kan berjejaring ya. Jadi kelompok ISIS ini satu tubuh mereka. JAD adalah perwakilan ISIS di Indonesia. Sementara ISIS pusatnya sekarang walaupun mereka nggak punya wilayah jelas karena kan diserang oleh pasukan koalisi, mereka sekarang gerilya di Afghanistan dan di Suriah, sebagian Suriah di Palmyra, tetapi komunikasi masih berjalan. Sehingga organisasi ISIS-nya ini belum bubar. Nah, karena itu biasanya pendanaan ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensi sel-sel ISIS di Asia Tenggara. Dengan adanya pendanaan itu masuk, maka diharapkan proses kaderisasi terus berjalan. Kaderisasi mencari orang-orang baru, kemudian mempertahankan visi besar mereka bahwa harus ada satu pemerintahan tunggal yang berlaku bagi umat Islam seluruh dunia. Jadi ini bahasa sederhananya ini seperti franchising teror gitu. Franchise, Anda tahu franchise ya, ada kentang goreng, ada ayam goreng. Nah, ini franchising teror. ISIS di franchise. Karena itu kemudian didanailah
Terutama yang mengirimkan itu biasanya orang Indonesia yang berhasil di Suriah. Dulu sebelum meninggal namanya Bahru Naim. Setelah Bahru Naim meninggal ada beberapa tokoh. Ada Maulana, ada Samsul Adawi. Itu orang-orang Indonesia yang masih ada di Suriah, masih bergabung dengan ISIS, dan dia mencoba mengirimkan dana ke Indonesia. Dengan cara ya macam-macam. Bisa wire transfer, bisa juga tadi yang saya sampaikan hawala ya, menitipkan ke orang, ke TKI atau ke pekerja yang akan pulang ke Indonesia. Baik. Tapi apakah ada persyaratan khusus Pak untuk dari, mungkin itu kan sudah istilahnya udah antar negara ya Pak ya, apakah ada persyaratan khusus agar Indonesia mendapatkan dana terorisme seperti itu Pak? Sebenarnya bukan persyaratan khusus ya, ini kan ada komunikasi yang terjaga antara jaringan ISIS di Indonesia dengan jaringan ISIS internasional. Nah komunikasinya ini masih jalan. Nah komunikasinya lewat apa? Terutama lewat cyber. Jadi penelitian teman-teman di kajian terorisme UI, komunikasi antara orang Indonesia yang berada di Suriah dengan mereka yang sekarang berada di Indonesia itu menggunakan beberapa channel-channel cyber, misalnya Telegram channel. Telegram channel, kemudian Signal itu salah satu aplikasi seperti WhatsApp, tapi dia lebih secure. Nah itu mereka masih berkomunikasi di situ. Nah ketika ini masih bisa berhubungan dengan baik, maka sistem donasi, sistem pendanaan itu masih berjalan, gitu loh. Jadi komunikasinya nggak putus. Baik. Kalau itu kan berbicara tentang ISIS atau JAD, JI, bagaimana dengan OPM Pak? Apakah jaringan terorisme di luar negeri juga mendanai OPM di Indonesia Pak? Ya ini menarik ya, karena 2 bulan yang lalu pemerintah Indonesia sudah menetapkan kelompok separatis teroris Papua itu menjadi kelompok terorisme. Nah penelitian teman-teman yang selama ini mendalami tentang isu OPM, memang ada dukungan-dukungan finansial yang diberikan oleh aktivis-aktivis di luar negeri kepada mereka. Terutama dari Inggris, aktivis-aktivis yang berada di Inggris, dari Australia dan dari Selandia Baru. Nah ini mereka kedoknya macam-macam nih, ada aktivis lingkungan, ada aktivis ya semacam kebebasan pers begitu ya, aktivis hak asasi manusia. Mereka masuk mendanai itu dalam kedok yang macam-macam. Ada kedoknya berupa funding LSM, ada pendanaan untuk penelitian, tapi itu merembes ke OPM, dipakai buat beli peluru, buat beli senjata, buat makan mereka di gunung-gunung, itu ada. Dan saya kira ini juga harus menjadi perhatian penting ya bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai pendanaan terorisme hanya dipandang seolah-olah terorisme kelompok-kelompok Islam gitu ya, betul. JAD atau ISIS. Nah, sementara yang OPM ini dia juga melakukan pendanaan terorisme dari luar negeri gitu. Ini yang harus juga diwaspadai. Baik Pak. Kalau di Indonesia kan saat ini sudah ada PPATK nih Pak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Menurut Bapak selaku pengamat terorisme, bagaimana peran PPATK selama ini dalam menanggulangi pendanaan terorisme di Indonesia Pak? Nah inilah yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa perlunya sinergisitas yang sangat kuat antara 3 lembaga. Yang pertama adalah lembaga kepolisian, Polri sebagai punya wewenang untuk melakukan penegakan hukum. Yang kedua menurut saya adalah lembaga seperti PPATK atau OJK, 2 lembaga ini sama, PPATK dan OJK. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga seperti Kementerian Agama, yang mengurusi tentang perizinan zakat, infak, sedekah itu kan berada di Kementerian Agama. Betul. Nah, sinergisitas ini yang harus berjalan. PPATK saja kalau dia tidak diberikan wewenang lebih, walaupun sebenarnya sudah ada undang-undang tentang pendanaan terorisme, Undang-Undang 9 tahun 2015, itu bisa digunakan untuk melakukan operasi terhadap pendanaan terorisme. Tetapi PPATK sendiri tanpa kemudian wewenang lebih, mereka juga nggak bisa apa-apa. Nah, saat ini yang saya tahu Satgasnya sudah berjalan. Satgas bersama antara PPATK, Polri, dan instansi yang lain. Cuma memang problemnya begini, pembuktiannya yang rumit. Jadi ketika ada uang masuk, misalnya nih ada uang masuk 100 juta atau ya 50 juta dari luar negeri. Uang ini harus bisa dibuktikan alirannya bahwa uang ini digunakan untuk membeli peluru, membeli bahan bom, membeli sesuatu yang digunakan untuk terorisme. Selama ini itu tidak terbukti. Nah, kalau ini tidak terbukti, ini bisa lolos. Okay. Ini bisa lolos, nggak bisa dihukum, gitu loh. Nah, pembuktian ini kan butuh
upaya yang sangat rumit ya. Betul. Harus upaya yang sangat detail gitu. Bagaimana kemudian memastikan pengiriman uang atau penitipan uang ini jatuhnya ke rencana aksi terorisme itu. Ini yang saya kira perlu upaya yang sungguh-sungguh. Baik, bisa jadi selama ini juga itu kan mungkin tidak secara terang-terangan dituliskan sebagai pengeluaran untuk pembelian bahan ledak ataupun dukungan untuk terorisme ya Pak ya. Jadi susah untuk dibedakan, susah Ya untuk pasti diteliti. tidak, ya pasti tidak. Pasti ya ini misalnya hanya titipan emas misalnya. Ada TKI ke Indonesia bawa emas. Ini kan emas, orang dititipin emas kan biasa, Iya. bukan pelanggaran hukum. Tapi kalau kemudian emas ini dicairkan dalam bentuk uang, kemudian uangnya ini digunakan untuk membeli panci, membeli bahan bom, membeli amunisi. Nah, ini berarti pendanaan terorisme. Dia bisa dihukum dengan pendanaan terorisme. Tetapi membuktikan dari titipan emas sampai ke peluru ini kan rumit. Iya. Nah, kerumitan ini kadangkala membuat teman-teman di penyidikan itu agak terkendala. Ya, karena saking rumitnya pembuktian itu, maka yang bisa dilakukan sementara ini adalah memastikan bahwa tidak ada transfer dari orang-orang yang dicurigai. Jadi hanya sebatas orang-orang yang dicurigai. Jadi kalau radar PPATK itu menyala, itu artinya ada orang dicurigai teroris mengirim uang ke Indonesia. Baik. Nah, permasalahannya kan teroris ini biasanya mengakalinya caranya macam-macam. Dia nitip ke orang atau dia pakai nama lain. Nah, ini yang saya kira harus dipikirkan oleh PPATK dan Polri. Baik. Nah, Pak, di Indonesia belakangan ini sedang marak dengan mata uang kripto. Jadi banyak yang berinvestasi, bahkan sudah puluhan juta para investor untuk berinvestasi di mata uang kripto. Menurut Bapak, potensi mata uang kripto sebagai pendanaan terorisme itu seberapa besar, Pak? Sangat tinggi ya, karena ya sekali lagi sifatnya yang begitu gampang dipindah tangankan ya. Karena ini kan bentuknya serial, dia berada di cloud, berada di awang-awang, tidak ada wujud fisik. Ya, berbeda dengan wujud fisik, misalnya transfer uang itu kan ada wujud fisik. Ada wire transfer kelihatan begitu. Tapi kalau Bitcoin, asal Anda punya username-nya, Anda punya credential-nya, Anda bisa cairkan itu. Hanya perlu tahu dan bisa dicairkan tanpa perlu ada mekanisme verifikasi nama, verifikasi KTP dan sebagainya. Jadi memang potensi penyalahgunaan kripto sebagai pendanaan terorisme itu sangat tinggi dan ini harus jadi kewaspadaan serius. Baik, Pak, saya ingin menanyakan satu hal tentang CTF atau Counter Terrorism Financing. Apakah Indonesia juga terlibat ataupun masuk dalam CTF Summit ini, Pak? Sudah sebenarnya. Sudah. Cuma kan memang PPATK harusnya sebagai leading sektor, justru leading sektornya di BNPT. Nah ini agak berubah karena mestinya leading sektor untuk CTF itu di PPATK. Karena dia yang punya akses langsung ke transfer, ke rekening, ke dana. Nah, kalau BNPT ini dikonsep gitu. Nah, sementara yang terjadi sekarang BNPT-nya masih jadi penjuru. Ya, nggak apa-apa sih, sudah berjalan dan ya menurut saya sih oke-oke aja. Tapi sebaiknya bisa itu diubah mekanismenya sehingga PPATK-nya menjadi leading sektornya. Nanti yang lain mengikut di belakang. Polri mengikut, BNPT-nya juga ngikut gitu untuk counter terrorism financing ini. Baik, kalau CTF Summit sendiri selama ini apakah sudah maksimal ataupun mungkin apakah bisa menanggulangi terorisme di Indonesia, Pak? Pendanaan terorisme di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari derajat maksimalnya sih belum ya. Belum. Karena pendanaan terorisme di Indonesia ini sebenarnya kalau kita dari penelitian itu lebih ke yang tadi saya sampaikan, pendanaan sederhana. Proposal, permohonan bantuan, kotak infak, zakat itu. Jadi ini yang menurut saya tidak terjangkau oleh teman-teman yang kerja di CTF. Karena CTF Summit ini kan lihatnya dari atas dia. Ada wire transfer, kripto dan sebagainya. Tapi yang pendanaan bawah yang cuma 10.000, 20.000 rupiah. Nah, tapi kan kalau bayangkan satu kotak infak misalnya satu hari 100.000. Kelompok JI menebar sekitar 6.000 kotak. Berapa pendapatannya? Gede banget kan? Iya. Nah ini yang saya kira jangan sampai juga lengah dari pengawasan teman-teman penegak hukum. Baik Pak, saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir nih Mbak. Sebaiknya saran Bapak atau pandangan Bapak, sebaiknya pemerintah melakukan apa nih dalam menangkal pendanaan terorisme ini? Ada saran atau harapan mungkin Pak? Ya beberapa teman-teman yang
bergerak dalam kajian terorisme, terutama di Pusat Studi Kajian Terorisme UI, itu sudah membawa beberapa working paper ya, atau kertas kerja yang diusulkan kepada pemerintah. Salah satunya adalah membuat task force khusus tentang pendanaan terorisme. Jadi semacam subunit lah, kalau bahasa sederhananya itu semacam subunit di entah itu nanti di Polri atau entah itu di PPATK, yang mereka diberikan kewenangan khusus untuk melakukan segala macam upaya hukum mencegah pendanaan terorisme. Saat ini belum ada. Saat ini yang terjadi adalah ketika ada satu teroris tertangkap, maka baru dicek dananya dari mana, dari siapa. Tapi upaya pencegahan dari awal itu belum muncul. Pencegahan dalam artian secara khusus ya. Secara khusus ini ada satgas khusus tentang pendanaan terorisme ini belum ada. Belum ada. Nah, jadi selama ini baru terjadi dulu, baru diinvestigasi dulu. Ya, terjadi dulu, baru kemudian dilihat rangkaian dananya. Oh, baik. Itu. Jadi yang secara khusus kemudian terlibat misalnya hari per hari mengurusi tentang pendanaan teror itu belum ada. Nah, barangkali nanti dari wawancara kita ini mungkin para pengambil kebijakan ya bisa melihat ini dan mungkin berpikir bahwa perlu ada nanti subunit khusus, nanti anggotanya bisa lintas orang, bisa dari PPATK, OJK, Kementerian Agama, gitu kan, Polri, yang kemudian setiap hari, daily basis, mereka akan ngurusi tentang pendanaan teror itu. Baik, Bapak tadi menyampaikan bahwa PPATK belum maksimal dalam menangani pendanaan terorisme di Indonesia atau pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Itu sebenarnya kurang butuh apa yang dibutuhkan PPATK agar lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya, Pak? Ya karena sampai hari ini belum ada pasal ya, pasal ataupun aturan hukum baik di Undang-Undang 9 tahun 2013 tentang pencegahan pendanaan terorisme maupun di Undang-Undang 5 tahun 2018 yang secara spesifik membolehkan PPATK itu masuk dalam ranah penegakan hukum dalam konteks pendanaan teroris. Yang terjadi adalah PPATK baru bergerak ketika Polri meminta PPATK bergerak. Jadi nanti alurnya adalah Polri akan membuat surat permohonan penyidikan satu rekening, dia kirimkan ke PPATK, PPATK-nya baru bergerak. Artinya kalau Polri-nya tidak kirim surat, kalau penegak hukumnya itu tidak minta bantuan, PPATK nggak bisa serta-merta masuk. Dia harus nunggu, dia tidak punya wewenang untuk secara individual, hanya khusus PPATK sendiri melakukan upaya, tidak bisa. Dia harus menunggu Densus 88, dia harus menunggu Polri, baru ketika nanti Polri misalnya membutuhkan bantuan, misalnya Polri mencurigai ada 5 rekening yang bermasalah terkait pendanaan teror, Polri akan kirim surat, minta tolong ke PPATK untuk menelisik 5 rekening itu. Sehingga posisinya di sini ya belum maksimal kan, PPATK statusnya kan dia ada standing by posisinya. Mereka hanya diam, nunggu sampai ada permintaan resmi. Nah, sementara Polri sendiri dalam konteks terorisme itu tugasnya banyak banget. Mulai dari tugas monitoring rutin kepada kelompok-kelompok teror, mengungkap sebuah kasus, belum lagi nanti ngurusi yang masih di penjara, di dalam tahanan, kemudian proses deradikalisasi, itu urusan Polri kan banyak sekali. Artinya, kalau ini bisa dibagi, perannya dibagi, khusus soal terrorism financing atau pendanaan teroris, kasih aja misalnya ke Satgas khusus, yang kemudian nanti di situ ada PPATK sebagai leading sektor gitu. Nah misalnya seperti itu, tapi kan itu butuh aturan khusus, ada peraturan presiden misalnya atau sesuatu yang lebih mengikat secara hukum. Baik, kalau tanpa itu nggak bisa. Baik, kalau dari SDM dan infrastrukturnya mungkin PPATK apakah ada kekurangan? Kalau dari SDM dan infrastruktur sama sekali nggak ada masalah. PPATK ini adalah orang-orang hebat. Mereka ini jago, jadi punya kemampuan melakukan tracking, tracing, analisis transaksi keuangan secara baik. Jadi dari sisi itu nggak ada masalah sama sekali. Ini masalahnya hanya pada sisi wewenang hukum. Mereka tidak punya semacam clearance ya. Semacam pasal yang secara khusus membolehkan mereka melakukan inisiasi, melakukan penyidikan. Di situ masalahnya. Baik, Pak. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Ridwan Habib mengenai pendanaan terorisme. Saya Titi Suhardiani, kembali ke studio.